Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Lutfiandriani, saya dari 10 MP2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memakai Excel atau panduan Excel. Yang pertama itu adalah fungsi Excel. Fungsi Excel dibagi menjadi 3, yaitu ada perhitungan otomatis, pengelolaan data, dan visualisasi data. Yang pertama itu ada perhitungan otomatis. Apa sih itu perhitungan otomatis? Perhitungan otomatis menggunakan rumus atau formula dan fungsi bawaan seperti sum, average, dan float. Itu semua termasuk rumus dari Excel. Lalu untuk menghitung data dan angka supaya akurat. Sedangkan pengelolaan data itu merapikan dan mengorganisasikan data kuantitatif dalam bentuk tabel interaktif serta memudahkan penggunaan short dan penyaringan filter. Sedangkan yang ketiga itu ada visualisasi data untuk mengubah kumpulan angka menjadi suatu grafik batang, garis, ataupun lingkaran untuk mempermudah analisis dan penyampaian informasinya. Selanjutnya ada antarmuka Excel yang terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada ribbon tab, formula bar, grid area, dan quick access toolbar. Nah, yang pertama ribbon tab itu ada apa aja sih? Ribbon tab berisi kelompok perintah utama seperti home, insert, page layout, dan formula. Nah, sedangkan formula bar itu tempat untuk mengisikan atau melihat isi rumus teks yang akan kita tulis atau kita ketik. Lalu ada grid area. Grid area ini utamanya terdiri atas baris, kolom, dan sel tempat data yang akan diisikan. Semisal kita ingin mengisi data atau angka, di situ kita akan menulisnya. Bukan menulis sih, lebih mengetik. Lalu ada quick access toolbar, itu seperti jalan pintas untuk perintah kita cepat supaya kita bisa cepat untuk menyimpannya atau bahkan mengelolanya. Lanjut, kita akan masuk ke bagian-bagian workbook. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa perbedaan workbook dan worksheet? Workbook adalah file utama Excel ibarat sebuah buku, sedangkan worksheet adalah lembar kerja individual di dalam file tersebut, ibarat halaman bukunya teman-teman. Lalu ada baris, kolom, dan sel. Baris itu diberi label angka seperti 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Lalu sedangkan kolom itu diberi label huruf A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan sel pertemuan baris dan kolom, semisal A1 dan C10. Begitu juga seterusnya. Teman-teman tahu nggak sih bagaimana cara membuat workbook baru? Itu kita mempunyai 3 cara ya teman-teman. Yang pertama itu blank workbook, yang kedua shortcut, lalu yang ketiga menggunakan template. Nah, blank workbook itu apa sih? Blank workbook itu membuat file kosong dari awal melalui tab file, lalu klik new dan blank workbook. Sedangkan shortcut itu tekan kombinasi tombol Ctrl plus N pada keyboard untuk membuat file baru secara instan. Dan yang terakhir, menggunakan template. Excel juga menyediakan template siap pakai seperti anggaran bulanan, jadwal kerja, atau bahkan kalender. Bagaimana sih cara kita menyimpan file kita di Excel dengan baik? Yang pertama, kita bisa save atau save as. Nah, kita menggunakan save ini untuk memperbarui dokumen yang ada. Sedangkan kita menggunakan save as itu untuk menyimpan dengan nama, lokasi, atau format yang berbeda. Lalu ada format file sesuai. Semisal kita ingin menyimpannya dan kita ingin mengirim ke orang, itu kita bisa menyimpannya standar sebagai XLXS atau bisa seperti XLSM atau ekspor ke PDF untuk laporan yang tidak boleh diubah. Bagaimana sih cara kita mencari file yang ada di dalam Excel? Yang pertama, kita melalui menu open, lalu yang kedua daftar icon files, dan yang ketiga pencarian lokasi penyimpanan, lalu yang terakhir fitur pin file. Gimana sih kita mengelola worksheet kita? Yang pertama, kita tambah dan hapus. Klik tanda plus di sebelah tab sheet untuk menambah lembar baru. Lalu, klik kanan tab, lalu pilih delete untuk menghapus sheet. Sedangkan ubah nama atau rename, kita bisa klik ganda pada tab sheet atau klik kanan rename untuk memberikan nama deskriptif, misalnya laporan _Januari. Lalu yang terakhir itu warna dan urutan. Geser tab untuk mengubah urutan, lalu gunakan tab color
Kita bisa mengubah tampilan worksheet kita loh teman-teman. Itu ada 3 cara ya. Yang pertama ada freeze bench untuk mengunci baris judul atau kolom pertama. Lalu ada mode tampilan atau view. Nah ini pilihan antar muka normal seperti page layout dan page break preview. Lalu yang terakhir itu ada fitur zoom untuk memperbesar atau memperkecil tampilan data untuk menggunakan penggeser zoom di sudut kanan dan bawah. Lalu, setelah kita membuat data, kita harus bisa menutup workbook kita dengan benar dan aman. Misal, kita simpan perubahan terlebih dahulu, seperti selalu tekan Ctrl plus S sebelum menutup dokumen agar tidak ada data yang hilang. Lalu, menutup lembar kerja atau close. Itu gunakan perintah file, lalu close atau kombinasi Ctrl W untuk menutup file tanpa keluar dari program Excel. Dan yang ketiga, itu adalah menutup aplikasi utama. Klik tanda silang di pojok kanan atas, lalu tekan Alt plus F4 untuk mengakhiri sesi Microsoft Excel secara aman. Dan yang terakhir, konfirmasi save prompt itu seperti jangan abaikan kotak atau dialog peringatan jika Excel menanyakan apakah Anda ingin menyimpan perubahan. Seperti itu ya teman-teman, cara menutup dokumen. Yang terakhir itu ada sikap dan teliti dalam digital. Yang pertama, pastinya ada ketelitian data dan verifikasi. Seperti kita selalu harus memeriksa ulang kebenaran input angka atau rumus. Nah, meskipun ada kesalahan kecil saja dalam sel, datanya itu akan berdampak besar pada hasil penghitungan akhir loh teman-teman. Dan yang kedua, itu ada struktur penyimpanan yang rapi. Kita harus menggunakan format nama file standar, misal tugas Excel kelompok 1 XLX itu harus ada ya teman-teman, karena kalau tidak ada itu akan menjadi sebuah rumus dari atas sampai bawah dan itu tidak akan jadi Excelnya. Lalu simpan dalam folder terorganisasi untuk mempermudah akses kembali. Karena materi sudah habis, mungkin aku bisa menunjukkan beberapa cara pemakaian Excel ya teman-teman. Disimak ya. Cara menyimpan file dengan benar yaitu yang pertama ada klik file, lalu klik save atau save as, lalu pilih lokasi penyimpanan dan ketik nama file, lalu klik save. Untuk shortcutnya kita bisa Ctrl plus S. Lalu tidak lupa juga untuk kita bisa mengganti nama filenya. Di rename ya teman-teman, jangan lupa. Lalu cara membuat workbook baru, yang pertama itu buka Microsoft Excel, lalu klik blank workbook atau tekan Ctrl plus N dan workbook baru siap digunakan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Apabila salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.